Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Dulestari, semester 2 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Nurul Huda. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori produksi. Sebelum kita masuk ke materi inti, saya akan bahas terlebih dahulu mengenai perusahaan dan produksi. Jadi perusahaan-perusahaan yang kita tahu sebenarnya bisa dibilang sebagai penemuan yang baru. Kenapa? Karena sebelum pertengahan tahun 1800-an, hampir semua produk yang beredar di pasar itu merupakan produk hasil dari individu, dari perorangan, dari pengrajin, atau yang sekarang kita kenal sebagai industri rumahan atau home industry. Jadi konsep perusahaan yang dikelola oleh manajer, di mana manajer ini bukan owner dari perusahaannya, kemudian perusahaan punya begitu banyak karyawan, itu bisa dibilang sebagai konsep yang baru. Jadi korporasi modern itu baru muncul pada paruh akhir abad 19. Pernah pada artikel yang sempat terkenal yang ditulis oleh Ronakos, di mana di sana dia membuat satu pertanyaan yang menanyakan, seandainya dulu pasar sudah bekerja dengan sangat baik, apakah kita masih butuh perusahaan? Dan sekarang kita kembali lagi ke pertanyaan di atas. Mengapa perusahaan itu muncul? Kalau kita bicara alasan, ada banyak sekali alasan karena ada banyak sudut pandang. Tapi dalam teori produksi, kenapa perusahaan itu muncul? Penekanannya ialah bahwa diyakini perusahaan dapat membuat produk atau barang produksi dengan lebih efisien. Dalam teori produksi, analisis tidak membedakan apakah perusahaan tersebut berbentuk UD maupun PT maupun CV ataupun firma. Dalam teori produksi, perusahaan dipandang sebagai unit-unit usaha yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu mencapai keuntungan yang maksimum. Tentunya salah satu caranya adalah memaksimumkan produksi dengan keterbatasan anggaran yang ada. Jadi, kalau ditanya perusahaan itu ngapain? Sebenarnya perusahaan hanya merubah input menjadi output. Jadi input ini kata lainnya adalah sumber daya atau faktor produksi. Faktor produksi umumnya ada 4, yaitu modal, tenaga kerja, sumber daya alam, dan kemampuan kewirausahaan. Di mana perusahaan berusaha memaksimumkan outputnya. Bagaimana caranya? Jadi ada 2 teori yang membahas ini, yaitu teori produksi jangka pendek dan teori produksi jangka panjang. Di mana teori jangka pendek hanya menggunakan satu variabel input, yaitu tenaga kerja, sedangkan teori jangka panjang menggunakan 2 variabel input, modal dan tenaga kerja. Jadi di sini yang perlu saya tekankan, tidak ada waktu khusus yang membedakan jangka pendek dan jangka panjang. Dan selanjutnya kita bahas satu persatu. Kita mulai dari teori produksi jangka pendek. Jadi di teori jangka pendek ini, jika kita baca di beberapa buku, ada yang menyebutnya analisis jangka pendek. Jadi dalam teori jangka pendek hanya digunakan satu variabel input saja, yaitu variabel tenaga kerja, di mana faktor produksi lainnya dikatakan tetap, tidak mengalami perubahan. Jangka pendek ini merupakan rentang waktu yang membuat perusahaan hanya bisa merubah jumlah tenaga kerja saja. Jadi contohnya seperti ini. Katakanlah perusahaan dapat orderan dalam jumlah yang banyak dengan rentang waktu yang sangat terbatas, karena dengan pertimbangan kalau perusahaan membeli modal atau membeli mesin butuh waktu yang lama. Katakanlah rentang waktunya 1 bulan. Kalau dia harus membeli mesin, dia bisa mendatangkan mesinnya lebih dari 1 bulan. Otomatis opsi menambah mesin nggak bisa, karena
itu opsi yang hanya bisa dilakukan oleh perusahaan adalah menambah tenaga kerjanya untuk memenuhi orderan yang sangat banyak, untuk menambah kapasitas produksi guna memenuhi orderan yang sangat banyak. Pendekatan yang dilakukan dalam teori ini yaitu dengan menggunakan marginal produksi dan rata-rata produksi. Baiklah, selanjutnya dalam teori jangka pendek itu ada yang namanya hukum marginal yang semakin menurun. Hukum marginal semakin menurun menyatakan bahwa pertambahan output produksi akan semakin berkurang jika perusahaan terus-menerus menambah tenaga kerjanya dengan asumsi input yang lain adalah tetap, modalnya tetap, luas lahan perusahaan juga tetap, dan lain-lain. Itu juga tetap, hanya tenaga kerjanya yang berubah. Jadi katakanlah perusahaan punya modal, punya mesin, di mana mesin ini harus ada campur tangan manusia. Dia nggak bisa bekerja sendiri, perlu tenaga kerja dan karyawan. Contohnya, perusahaan merekrut 2 karyawan. Ternyata produksinya kurang begitu maksimal. Kemudian dia rekrut lagi 2 karyawan menjadi 4 karyawan dan produksinya jauh lebih tinggi dibandingkan 2 karyawannya tadi. Bagaimana jika ditambah lagi karyawannya? Maka semakin banyak tenaga kerjanya, maka produksi semakin menurun, baik dari segi biaya maupun segi mereka bekerja. Jadi karena faktor yang lain tetap, contohnya luas bangunannya tetap dan semakin banyak jumlah karyawannya, maka karyawan akan semakin berdesak-desakan. Artinya, karyawan semakin tidak leluasa dalam melakukan pekerjaannya. Dari sini saya ambil contoh dari 1 sampai 10. Di sini juga ada nilai output totalnya, di mana nilai output totalnya semakin meningkat di tenaga kerjanya. 1 outputnya 10, jika karyawannya 2, outputnya 30, dan seterusnya. Dari sini kita cari nilai rata-rata dari nilai marginalnya. Ketemu hasilnya, nilai rata-rata dan nilai marginalnya. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa ada 3 tahap. Tahap pertama adalah tahap ketika pertambahan outputnya atau produksinya itu sangat signifikan. Jadi, 10 naik menjadi 30 dan menjadi 60. Jadi pada tahap ini perusahaan itu dianjurkan untuk menambah karyawannya atau tenaga kerjanya. Kemudian pada tahap kedua dia tetap bertambah outputnya, cuma tidak sesignifikan yang pertama. Di pertambahannya itu menurun, biasanya bertambahnya 30, pada tahap kedua pertambahannya menurun menjadi 20, kemudian turun lagi jadi 15 dan seterusnya. Kemudian pada tahap ketiga, jadi setelah dia pertambahannya menurun, dia stagnan, akhirnya dia jadi menurun. Pada tahap ini adalah tahap di mana perusahaan sudah merekrut karyawan melebihi apa yang mereka butuhkan sehingga mengurangi produktivitas. Baiklah, selanjutnya kita buat grafik pada tabel yang tadi kita perhatikan. Di sini bahwa pada output total nilai tertingginya ada pada di tenaga kerja ke-8, yaitu 112, sedangkan pada rata-rata tertinggi ada di tenaga kerja 4, yaitu 20. Marginal ada di tenaga kerja 3, yaitu 30. Kita buat yang dari output dulu. Produksi titik tertinggi ada di 112, berarti titiknya di sini untuk membuat kurvanya atau garisnya kita butuh beberapa titik karena di sini ada 10. Kalau mau dimasukkan semua titiknya nanti terlalu ramai. Jadi untuk memudahkan memahami konsep ini saya gunakan beberapa titik saja. Oke, kita masukkan titik-titiknya, kemudian kita buat kurvanya. Jadi kurvanya bentuknya pasti seperti ini. Dia mulai dari 0 naik ke atas, kemudian pada titik tertentu ia akan turun ke bawah. Ini sudah maksimum. Jadi ini adalah TP maksimum, total produksi maksimum terdapat pada output 112. Kemudian
kita lanjut, kita buat marginalnya. Titik tertingginya ada di 30, berarti di sini saya buat grafiknya yang berbeda. Jadi ada di sini. Kalau kita masukkan semua titiknya, nanti bentuknya kurva akan jadi seperti ini. Ketika produksinya maksimum, dia berada pada marginal sama dengan 0. Artinya, jika kita mau mencari TP maksimal, carilah menggunakan MP sama dengan 0. Kemudian, rata-ratanya, titik tertingginya jadi 20. Saya masukkan ke grafik bawah, jadi titiknya di sini. Kalau kita masukkan semua titiknya, maka kurvanya seperti ini. Ketika rata-rata itu mencapai nilai maksimum, dia akan berpotongan dengan kurva marginal. Jadi, ketika AP maksimal bisa dicari menggunakan MP sama dengan AP, TP maksimal bisa dicari menggunakan MP sama dengan 0. Selanjutnya masuk pada teori produksi jangka panjang. Teori ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel modal dan variabel tenaga kerja, dengan asumsi bahwa faktor produksi yang lainnya diasumsikan tetap atau tidak mengalami perubahan. Mengapa dikatakan jangka panjang? Karena rentang waktunya memberikan kesempatan yang cukup untuk perusahaan merubah dua variabel. Jadi, katakanlah ada orderan di mana perusahaan itu tidak bisa memenuhi permintaannya. Jadi, ada rentang waktu di mana perusahaan bisa menambah tenaga kerja dan menambah modal untuk memenuhi permintaan pasar. Jadi, ada dua pendekatan yang dilakukan pada teori produksi jangka panjang, yaitu menggunakan kurva produksi sama atau isoquant dan garis biaya sama atau isokos. Dan selanjutnya yaitu kurva produksi sama atau isoquant adalah kurva yang menunjukkan seluruh kombinasi input yang menghasilkan output yang sama. Di sini ada contoh, seandainya inputnya 1, modalnya 1, tenaga kerjanya 1 akan menghasilkan output sebesar 20. Kalau modalnya 3, tenaga kerjanya 4 akan menghasilkan output sebesar 100. Kemudian kita buat grafiknya, kita buat kurvanya. Untuk mempermudah, saya akan membuat kurvanya hanya pada output yang saya warnai, yaitu warna biru, warna merah, dan warna hijau. Ini titiknya, kemudian kita gabungkan, jadilah dia isoquant. Isoquant 1 outputnya 55, isoquant 2 75, dan isoquant 3 90. Kurva yang letaknya paling atas dia memiliki nilai yang tinggi dibanding kurva paling bawah. Dapat disimpulkan bahwa bentuk kurva cembung terhadap titik 0. Selanjutnya, kurva bergerak dari kiri atas ke kanan bawah, memiliki slope negatif. Output sepanjang kurva isoquant adalah sama. Perbedaannya hanya terletak pada kombinasi input. Selanjutnya yaitu kurva isoquant yang lebih tinggi menunjukkan tingkat output yang lebih besar. Dan kurva isoquant tidak boleh saling berpotongan. Selanjutnya yaitu tingkat substitusi teknis marginal. Marginal rate of technical substitution atau disingkat MRTS adalah jumlah di mana salah satu input dapat dikurangi ketika satu unit tambahan dari input lain digunakan sehingga output tidak berubah. Berikut adalah rumusnya, di mana di sini ada contoh yaitu MRS antara A dan B adalah 2, artinya perusahaan dapat mengurangi modal sebesar 2 unit dengan mendapatkan tambahan 1 tenaga kerja. Berikut juga ada rumus lainnya. Selanjutnya
yaitu isokons atau garis biaya sama. Isokons adalah kombinasi faktor produksi yang dapat diperoleh dengan sejumlah biaya tertentu. Ini adalah rumus anggarannya. Perusahaan pasti punya anggaran terbatas, jadi ini adalah rumusnya. Misalnya, perusahaan memiliki anggaran sebesar $800. Biaya tenaga kerjanya adalah $100 per unit dan biaya modal $200 per unit. Kita buat grafiknya dulu. Kemudian kita bagi anggarannya 800 dan modalnya 200, yaitu 800 dibagi 204. Berarti titiknya ada di sini. Kita mau mencari garis biaya sama. Kemudian 800 dibagi 100 sama dengan titiknya berarti 8. Kemudian kita tarik garis, maka ini adalah yang disebut dengan garis biaya sama. Dengan persamaan M sama dengan 20K plus 10L. Slope adalah kemiringan garis. Slope pada isokons bernama MRTS, slope pada isokon bernama rasio biaya. Caranya adalah min W adalah biaya tenaga kerja dibagi dengan R biaya modal per unit. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.